Halo, bertemu lagi bersama saya di channel Takumiken. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah serial yang sangat hype saat ini, yaitu The Last of Us. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. The Last of Us menjadi sebuah serial drama televisi yang berhasil menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Tak hanya karena kehadiran aktris Cristine Hakim, tetapi kisah The Last of Us pun menarik untuk dinikmati. The Last of Us berkisah tentang seorang pria bernama Joel yang hidup dengan anak sematawayangnya bernama Sarah. Semua berjalan normal sampai sebuah wabah merebak dan membuat mereka yang terinfeksi menjadi manusia yang bengis dan kejam dan tidak segan untuk membunuh manusia lainnya. Wabah ini berasal dari sebuah jamur yang membuat seluruh dunia kacau. Drama ini dapat disaksikan di HBO dan Disney Hotstar. The Last of Us, When You're Lost in the Darkness, episode 1. Dimulai dengan latar waktu pada tahun 1968. Sebuah acara liputan live bersama seorang ilmuwan. Mereka membicarakan mengenai bencana infeksi virus yang telah melanda Madagaskar dan telah mencapai wilayah Chicago hanya dalam waktu sepekan. Sang ilmuwan mengatakan bahwa infeksi virus tersebut berasal dari jamur, infeksi jamur Cordyceps, yang dapat masuk ke otak manusia dan mampu mengendalikan siapa saja yang terinfeksi. Sang ilmuwan juga menyatakan bahwa infeksi virus ini tidak ada penawarnya, dan kita manusia telah kalah telak. Selanjutnya, bergulir ke tahun 2003, bertempat di Austin, Texas. Diceritakan Joel, Tommy, dan Sarah. Mereka memiliki ikatan keluarga. Joel adalah kakak laki-laki dari Tommy, dan Sarah adalah putri sematawayang Joel. Dengan kata lain, Tommy adalah pamannya Sarah. Suasana semula berjalan lancar dan baik-baik saja saat Sarah bersiap untuk berangkat ke sekolah, dan ia menyapa tetangganya, seorang suami istri yang merawat ibunya yang telah berusia senja. Nyonya Adler namanya. Ia mengundang Sarah untuk menghabiskan waktu di rumahnya selepas pulang sekolah, dan Sarah mengiyakan. Hari ini tepat tanggal 26 September, yang mana merupakan hari ulang tahun ayahnya, Joel. Selepas pulang sekolah, Sarah berinisiatif untuk memberi kado kepada ayahnya. Sarah menuju toko arloji dengan tujuan mereparasi arloji ayahnya yang telah rusak. Tiba-tiba, istri pemilik toko arloji menyuruh agar Sarah segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sarah segera menuju rumah Nyonya Adler untuk menghabiskan waktunya di sana, sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Sedangkan Nyonya Adler sedang membuat cookies di dapur. Terdapat keanehan yang terjadi kepada nenek, ibu Nyonya Adler. Melihat hal tersebut, Mercy, anjing peliharaan Nyonya Adler, terdiam mengamati gelagat sang nenek. Tak lama setelahnya, Sarah pun pulang ke rumah. Sarah pun segera memberi arloji sebagai kado ulang tahun untuk ayahnya. Kemudian mereka berdua menonton televisi hingga Sarah tertidur. Tiba-tiba, ayahnya ditelepon oleh pamannya untuk membereskan sebuah masalah. Saat Sarah terbangun, ia mendapati ayahnya tidak berada di rumah. Sarah menatap layar televisi yang menyiarkan himbauan mengenai kekacauan yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja, Mercy, anjing milik Nyonya Adler, berdiri di dekat jendela rumah Sarah dengan raut wajah ketakutan serta menggonggong. Sarah pun berinisiatif memeriksa keadaan di luar. Ia pun melihat gemuruh suara helikopter mondar-mandir di langit. Sarah syok, ketakutan hingga menarik napas berkali-kali. Kemudian, Sarah mengantar Mercy agar pulang ke rumah. Namun, Mercy ketakutan dan tidak ingin kembali ke rumah. Ia pun berlari. Sarah berusaha memeriksa keadaan Nyonya Adler. Ia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Namun, betapa terkejutnya, ia mendapati lantai telah bersimpul darah. Hingga ia melihat suami Nyonya Adler telah tertuduk dengan luka bekas gigitan di lehernya. Suami Nyonya Adler berkata, "Tolong aku." Menoleh ke arah kanan, Sarah mendapati sang nenek dengan badan yang bugar tengah menggigit leher Nyonya Adler. Dengan kondisi mulutnya dipenuhi jaringan jamur yang telah bercabar. Nenek tersebut berusaha menggigit Sarah.
Sarah pun lari kocar-kacir keluar rumah. Nasib baik, ayahnya dan pamannya tiba saat nenek ingin menggigit Sarah. Melihat hal tersebut, menembak nenek tersebut menggunakan senapan, hingga membuat nenek tersebut terkapar. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri meninggalkan wilayah tersebut. Karena sedang dilanda kekacauan dan kepanikan, mereka pun berusaha keluar dari daerah tersebut, melewati jalan pintas. Tiba-tiba saja, pesawat terbang secara mendadak, lepas kendali dan terjatuh mengenai kendaraan mereka. Akibatnya, Sarah mengalami cedera di bagian pergelangan kakinya, membuatnya tak dapat berjalan dengan baik. Sang ayah pun menggendong Sarah meninggalkan tempat tersebut, sementara pamannya tidak ikut serta dan akan bertemu dengan mereka di tepi sungai. Joel dan Sarah berusaha mencapai tepi sungai, hingga mereka kebingungan dengan arah jalan yang mereka pilih. Hingga akhirnya, terdapat seorang yang telah terinfeksi dan berusaha untuk memangsa Joel dan Sarah. Mereka lari kocar-kacir, hingga akhirnya bertemu dengan seorang tentara. Sang tentara pun menembak seseorang yang telah terinfeksi. Tak hanya menembak orang yang terinfeksi, tentara juga menembak Joel dan Sarah. Namun, tembakan tepat mengarah ke perut Sarah, sehingga membuat ia kehabisan darah dan akhirnya tewas di tempat. 20 tahun kemudian, seorang gadis kecil berusaha menempuh perjalanan jauh dari hutan lebat menuju tempat pengungsian, tempat di mana orang-orang berhasil kabur dari infeksi virus, membangun kembali tatanan kehidupan. Tiba di gerbang, gadis tersebut pingsan dan diselamatkan oleh para tentara yang sedang berjaga. Akhirnya, gadis kecil tersebut dirawat di tempat pengungsian, dan tentara mendapati bekas gigitan di lututnya. Di sisi lain, Joel berusaha bertahan hidup di tempat pengungsian. Ia bekerja keras untuk mendapatkan uang di pengungsian. Joel juga menjual obat-obatan kepada tentara di kamp pengungsian. Ia juga membuat kesepakatan dengan tentara untuk membantunya, dan tentara mengiyakan. Terjadi kekacauan di kamp pengungsian Boston, kota yang menjadi pusat pengungsian bagi mereka yang berhasil bertahan hidup dari infeksi virus. Ellie, seorang gadis yang dikurung dan terus dipantau oleh dokter militer, serta para tentara yang dipercayai memiliki antibodi. Di sisi lain, Joel berusaha tetap terhubung dengan Tommy, menggunakan bantuan temannya yang merupakan seorang ahli telekomunikasi. Joel pun berusaha menemukan menara Cody Cubar 4 agar dapat berkomunikasi dengan Tommy. Namun sayangnya, menara tersebut berada di Wyoming. Ellie akan segera dibawa dan dipindahkan ke suatu tempat oleh para tentara. Sementara, Joel dan Tessa berusaha melarikan diri dari camp guna menemukan menara agar dapat terhubung dengan Tommy. Mereka membekali perlengkapan yang telah mereka siapkan sebelumnya, dengan melewati kereta bawah tanah, merangkak naik, menggunakan tangga, hingga sampailah pada sebuah pintu yang menghubungkan pada sebuah gedung. Betapa terkejutnya mereka mendapati bercak darah. Ternyata itu adalah Marlene dan Kim. Joel telah mengenal mereka. Marlene adalah anggota Firefly. Ia berusaha memindahkan Ellie agar tidak dibawa oleh kelompok Pedra. Marlene melihat Joel dan Tessa memakai ransel. Ia pun meminta Joel agar membawa pergi Ellie dan membawanya ke Old State House dengan selamat. Dengan imbalan, Joel akan mendapatkan semua yang ia butuhkan. Setelah Joel dan Tessa berdiskusi, mereka pun setuju untuk membawa Ellie pergi bersama mereka. Joel, Tessa, dan Ellie melarikan diri saat malam hari dengan kondisi hujan. Mereka mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh sang tentara yang sedang berjaga-jaga. Kemudian, seorang tentara menangkap basah ketiganya saat hendak kabur. Ternyata ia adalah seorang pelanggan setia Joel yang sering membeli obat-obatan. Kali ini ia tidak sepaham dengan Joel dan berusaha melaporkan tindakan Joel yang ingin melarikan diri dari kamp pengungsian. Melihat hal tersebut, Joel pun marah hingga membuat ia memukul tentara tersebut hingga ia tewas. Tessa yang memegang alat scanner mendapati alat tersebut memberi kode merah mengarah ke Ellie yang menyatakan bahwa Ellie telah terinfeksi. Ellie pun berusaha menjelaskan bahwa ia tidak sakit karena sudah 2 minggu bekas gigitannya tidak memberi efek apapun. Joel, Tessa, dan Ellie pun berusaha untuk tetap bergerak, meninggalkan tempat tersebut di keheningan malam dengan suasana hujan. Pada episode ini,
menceritakan seputar bagaimana awal mulanya infeksi terjadi, mulai dari seorang ilmuwan yang menyatakan titik pertama penyebaran infeksi, hingga infeksi secara luas menyebar dengan cepat. Ibu Nyonya Adler menjadi tokoh pertama yang terinfeksi di lingkungan tempat tinggal Joel, Tommy, dan Sarah, disusul oleh kekacauan yang lebih besar lainnya, sehingga membuat orang-orang panik dan kisah perjalanan untuk dapat bertahan hidup pun dimulai.